Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, baru saja kita mendengarkan perkataan yang terucap dari Yesus pada waktu di atas kayu salib. Perkataan ini adalah perkataan penerimaan. Saudara sedang mendengarkan Making Life Better dalam seri Mengalami Salib Kristus. Kita sedang membahas mengenai 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap perkataan punya makna yang luar biasa. Kemarin kita telah membahas tentang perkataan yang memulihkan. Dan sekarang kita membahas perkataan yang memberikan penerimaan. Di ayat ini, Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa ibu yang digunakannya sejak masa kecil. Dengan mengucapkan doanya dalam bahasa ibu, dia memohon kepada Bapanya dan mengingat semua masa kecil yang telah dia lalui. Dengan berbicara dalam bahasa masa mudanya, saya percaya bahwa Yesus sedang mengajarkan kita pentingnya memastikan bahwa kita telah disembuhkan dari luka masa muda kita. Banyak orang sekarang ini bergumul dengan berbagai masalah dari masa lalu. Dan meskipun bertahun-tahun telah lewat, luka masa kecil mereka tetap saja mengeluarkan darah. Artinya masih saja terasa kepedihan masa lalu gara-gara luka yang belum tersembuhkan. Sebagaimana telah kita lihat di bab sebelumnya, atau telah kita dengar dari seri yang sebelumnya, penolakan yang dirasakan Yesus jauh lebih menyakitkan dibandingkan luka fisik yang dideritanya. Saudaraku, murid-muridnya mengabaikan dia. Bahkan masyarakat menolak dia. Tetapi luka yang paling menyakitkan adalah ketika Bapa meninggalkan wajah. Ketika Bapa memalingkan wajah darinya. Semuanya itu hanya karena satu hal, dosa kita semua. Meskipun Bapa membelakangi Yesus pada saat itu, namun dia tidak pernah membelakangi kita. Oh haleluya. Kita melihat janji di sini dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, saya mau membagikan ini kepada saudara-saudara. Karena kalau saudara pernah punya pengalaman ditolak, mungkin saudara pernah dilecehkan, dibuang bahkan oleh orang tuamu, dititipkan di panti asuhan, saudaraku, atau saudara mungkin pernah diusir dari rumah dan sempat mendengar perkataan, kamu adalah anak haram, kamu itu anak setan. Mungkin sejak saat itu jiwa saudara terluka dan sampai hari ini saudara masih menyimpan kepahitan yang sebegitu rupa. Dengar baik-baik, bukan hanya saudara yang ditolak. Yesus pernah mengalami bagaimana rasanya ditolak. Bukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang kepadanya ia datang. Bukan oleh tentara Romawi, bukan oleh orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi justru oleh Bapanya sendiri. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan satu hal, mengapa dia ditolak? Karena ia memikul dosa dunia ini. Saudaraku, berbicara mengenai bagaimana rasanya ditolak. Yesus tahu persis bagaimana rasanya ditolak. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib dan dia mengucapkan seperti ini. Karena di kayu salib, Yesus menanggung semua penolakan kita. Sehingga apabila ada di antara saudara yang mengatakan, Pak, saya ini sudah menjadi korban penolakan dan saya mau dipulihkan. Saudaraku, datanglah kepada Yesus. Di kayu salib ada penerimaan. Ada kesaksian yang menarik sekali yang saya baca dari sebuah buku. Ada seorang anak yang konseling. Anak ini umur 11 tahun bernama Janet. Dan ia menceritakan kepada seorang konselor tentang kisah hidupnya yang menyedihkan. Pada waktu aku berusia 1 bulan, katanya, ibuku meninggalkan aku di dalam sebuah keranjang di depan pintu rumah seseorang. Wanita pemilik rumah itu memungut aku dan membesarkan aku seperti anaknya sendiri. Tetapi setelah aku besar,
Kemanapun aku pergi, lelaki hidung belang selalu berusaha melakukan pelecehan seksual terhadap aku. Meskipun usiaku baru 11 tahun, sudah ada 7 pria yang berbuat jahat kepadaku. Kemudian gadis kecil ini bertanya, "Mengapa orang tuaku membuang aku?" Saudaraku, sementara konselor ini melayani dia, ia akhirnya mampu melihat dari firman Allah bahwa di balik pengalaman hidupnya yang pahit, Allah tetaplah Bapa yang sejati baginya. Ia menyadari bahwa Allah tidak dapat disalahkan untuk dosa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian sang konselor membacakan Mazmur 27 ayat yang ke-10. Bunyinya seperti ini. "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Pada waktu ia mendengar kebenaran yang luar biasa ini, ia memandangi anak yang umur 11 tahun. Dan anak yang umur 11 tahun ini memandang kepada sang konselor dan mengajukan pertanyaan, "Benarkah itu terdapat di dalam Alkitab?" Konselornya menjawabnya, "Iya betul, ada tertulis di sini." Kemudian sang remaja perempuan ini berkata, "Bisakah aku membacanya sendiri?" Maka konselor itu memberikan Alkitab, kemudian menunjukkan ayat itu kepadanya, dan ia membacanya berulang kali. Sementara ia membaca firman kebenaran itu, air matanya terus mengalir dari pipinya. Akhirnya ia menemukan jawaban yang lama ia rindukan. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, ia menemukan jati dirinya di dalam Kristus. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh darinya, dan bahwa ia dapat merasakan hadiratnya setiap saat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saudaraku, sesudah mengusap air matanya, wanita yang berumur 11 tahun ini menatap sang konselor dan berkata, "Bapak, bolehkah aku meminta sesuatu?" "Tentu saja, boleh," kata sang konselor. "Bolehkah aku memelukmu?" Kemudian sang konselor mengatakan, "Ini adalah sebuah kehormatan bagiku." Ia pun memeluk sang konselor dan mengucapkan, "Terima kasih karena engkau telah memperkenalkan aku kepada Bapakku yang di surga." Janet, wanita yang 11 tahun itu, akhirnya pergi dengan memberikan senyum yang indah di wajahnya, seolah-olah ingin berkata, "Sejak saat ini, aku tidak akan pernah sendiri lagi." Saudaraku, Janet adalah contoh seorang wanita yang pernah dilecehkan. Bahkan bukan hanya oleh orang tuanya, dilecehkan oleh 7 pria hidung belang yang mencoba untuk memperkosanya. Tetapi dalam keadaan di mana dia hancur, dia berjumpa dengan firman Tuhan yang memberikan penerimaan diri. Dan hidupnya diubahkan sejak hari itu. Bukankah Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Inilah yang selalu dilakukan oleh Yesus di hari ini, saudaraku. Anda dapat datang kepada Tuhan dan menerimanya sebagai Bapa, sahabat, atau segalanya dalam hidup Anda. Yesus menderita, ditolak, dan diabaikan supaya Anda mendapatkan penerimaan dan dapat berada dekat dengan Allah setiap saat di dalam hidup Anda. Sementara Anda mendengarkan firman ini, mungkin Anda adalah orangnya yang sudah lama Anda menyimpan kepahitan oleh karena pelecehan dan penolakan. Dan saya mau mengatakan, penolakan adalah sebuah akar yang bisa membuahkan banyak hal. Orang yang ditolak bisa menjadi orang yang perfeksionis, bisa menjadi orang yang mudah tersinggung, bisa menjadi orang yang gampang marah, bisa menjadi orang yang selalu ingin sempurna, bisa menjadi orang yang, saudaraku, melakukan hal-hal yang pada akhirnya minta pengakuan, minta diterima dengan menyenangkan semua orang, dan mau menjual apa saja demi melakukan yang disenangi oleh orang. Kalau saudara pernah menjadi korban dari sikap seperti itu, inilah saatnya saudara meminta pemulihan, dan pemulihan datang dari Tuhan. Karena apa? Pada waktu Yesus di kayu salib, dengan jujur dia pernah merasakan penolakan yang luar biasa. Untuk apa dia ditolak? Supaya kita yang pernah ditolak bisa mengalami penerimaan melalui salib, melalui kuasa darah Yesus. Kita akan bisa diangkat oleh Allah Bapa untuk menjadi anak-anaknya.
Kalau saudara adalah orangnya, dan saudara sedang rindu untuk mengalami pemulihan karena masalah penolakan yang begitu dalam, saudara alami bertahun-tahun, dan dampaknya adalah kalau ada orang-orang di sekitar kehidupan Anda yang akhirnya merasakan dampak dari penolakan Anda, dan hari ini Anda menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk Anda bisa dipulihkan ialah lebih dahulu Anda dipulihkan dari penolakan. Yesus adalah jawabnya, salib adalah tempatnya. Saudara bisa datang kepada Tuhan saat ini. Saudara bisa datang kepada Tuhan saat ini dengan rendah hati dan mengatakan, Tuhan, pulihkanlah aku. Kalau aku dulu pernah dibuang, aku dulu pernah dilecehkan, aku dulu pernah direndahkan, aku dulu pernah ditolak oleh orang tua kandungku. Dan aku sekarang menyadari bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Melalui Kristus, pintu terbuka untuk kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Saudaraku, mari kita datang kepadanya. Dan mari kita akan berdoa dan memohon Tuhan menjamah hidup kita. Saudaraku, ada sebuah lagu yang menarik sekali. Lagu yang mengisahkan betapa baiknya Bapa dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Sementara lagu ini akan dinyanyikan, saya mau mengajak Anda untuk datang kepada Bapa. Dan kalau engkau pernah mengalami penolakan dalam hidupmu, beberkan semua di hadapannya. Sampaikan keluh kesahmu dengan kata-kata dan izinkan Dia memulihkan hatimu sekarang. Bapa di dalam surga, aku datang bersama anak-anak-Mu yang pernah ditolak, pernah dilecehkan, pernah dikucilkan, pernah terisolir, pernah direndahkan. Dan untuk beberapa waktu mereka hidup dengan kepahitan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan mereka. Tuhan, kami tidak mau dijadikan bulan-bulanan oleh karena penolakan masa lalu itu. Kami mau datang di kayu salib melalui kuasa darah Yesus, bahwa di salib ada penerimaan. Dan melalui salib, melalui Kristus, aku akan menjadi anak Allah dan bisa menyebut Abba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya yakin sementara saudara berdoa mungkin ada yang meneteskan air mata, ada yang teringat kembali pengalaman masa lalumu. Inilah langkah yang saya mau nasihatkan kepada saudara. Kepada siapa engkau pernah disakiti, mungkin orang tuamu sendiri engkau pernah dibuang, atau oleh ibumu sendiri engkau pernah dilecehkan. Sekarang juga ambil sebuah inisiatif, menelponnya dan mengatakan, Ibu, Bapak, aku mau mengampunimu. Aku dipulihkan lagi. Aku selama ini lari dan tidak mau terhubung atau berkomunikasi denganmu karena aku terluka oleh apa yang pernah engkau katakan. Saat inilah saat yang paling baik. Pulihkanlah hubunganmu dan rasakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.